Baik teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang istihsan berdasarkan dari pandangan empat madhab. Nah, sebelum kita membahas tentang empat madhab tersebut, kita harus mengetahui apa itu arti dari istihsan. Istihsan adalah salah satu metode ijtihad atau usaha untuk menetapkan hukum Islam yang digunakan dalam fikih Islam. Metode ini didasarkan pada kemaslahatan. Nah, secara lengkap, istihsan ini melibatkan pemilihan atau preferensi terhadap satu pendapat hukum atas pendapat lainnya, meskipun berdasarkan dalil hukum yang lemah atau tidak langsung relevan. Istihsan sendiri menjadi bagian dari kategori al-ijtihad al-'ar'i atau ijtihad berdasarkan pertimbangan dan analisis yang melibatkan penilaian akal dan keadilan untuk mencapai solusi hukum. Nah, dalam hal ini berbeda dengan metode ijtihad lainnya seperti qiyas yang lebih mengandalkan penarikan kesamaan antara kasus yang sudah ada dalam sumber-sumber hukum. Dengan menggunakan istihsan, para ulama cendekiawan hukum Islam dapat menghadapi situasi di mana hukum yang ada mungkin tidak sepenuhnya relevan atau tidak mencerminkan keadilan. Jadi, oleh karena itu, istihsan menjadi instrumen penting dalam menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan zaman. Sekarang kita akan masuk ke dalam pengertian istihsan berdasarkan 4 pandangan mazhab. Untuk yang pertama, menurut pandangan mazhab Hanafiyah. Menurut Hanafiyah, istihsan adalah berpindah dari hukum kaidah umum menuju hukum lain karena ada faktor kuat yang mengharuskan hal tersebut. Sedangkan menurut mazhab Malikiyah, istihsan adalah menentukan hukum berdasarkan pada masalah juz'iyah yang berseberangan dengan dalil kuli atau universal. Dan sedangkan menurut mazhab Syafi'iyah, istihsan merupakan penentuan sebuah hukum dengan berpijak pada akal mujtahid semata. Dan sedangkan menurut mazhab Hambali, istihsan merupakan berpindah dari ketetapan hukum yang sepadan menuju hukum khusus karena ada keputusan khusus dari Al-Quran dan hadis. Ya, seperti itu teman-teman. Macam istihsan. Ditinjau dari segi sadaran dalilnya, istihsan terbagi atas 5 macam. Yang pertama, istihsan bin nas. Istihsan yang disadarkan kepada teks Al-Quran atau hadis yang lebih kuat. Maksudnya, berpindah dari ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas atau hukum umum kepada hukum lain yang ditetapkan berdasarkan nas, Al-Quran atau hadis. Contoh istihsan bin nas. Dalam kasus orang yang makan dan minum karena lupa pada waktu ia sedang berpuasa, menurut kaidah umum, puasa orang ini batal karena telah memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokannya dan tidak menahan puasanya sampai pada waktu berbuka. Akan tetapi, hukum ini dikecualikan oleh hadis Nabi SAW yang mengatakan, siapa yang makan atau minum karena lupa, ia tidak batal puasanya, karena hal itu merupakan rizki yang diturunkan Allah kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kedua, istihsan bil ijma. Istihsan yang disandarkan kepada ijma yaitu berpindah dari ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas atau hukum kuli umum kepada hukum lain yang ditetapkan berdasarkan ijma. Contohnya, misalnya dalam kasus pemandian umum. Menurut kaidah umum, jasa pemandian umum itu harus jelas, yaitu harus berapa lama seseorang harus mandi dan berapa liter air yang dipakai. Akan tetapi apabila hal itu dilakukan, maka akan menyulitkan bagi orang banyak. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa boleh menggunakan jasa pemandian umum sekalipun tanpa menentukan jumlah air dan lamanya waktu yang dipakai. Yang ketiga, istihsan bil urf. Istihsan yang disandarkan kepada adat kebiasaan yang berlaku umum.
urf, yaitu berpindah dari ketentuan hukum berdasarkan ketetapan kias atau hukum kulli umum ya kepada hukum lain karena adanya adat kebiasaan yang berlaku umum yang sudah dipraktikkan dan sudah dikenal dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, seperti menyewa wanita untuk menyusukan bayi dengan menjamin kebutuhan makan, minum, dan pakaiannya. Yang keempat, istihsan bid darurat. Istihsan yang disadarkan kepada urusan yang sangat darurat, yaitu istihsan yang disebabkan karena adanya kondisi darurat atau terpaksa yang mendorong mujtahid untuk meninggalkan dalil kias atau hukum kulli ya dan mujtahid berpegang kepada prinsip yang mengharuskan untuk memenuhi hajat atau menolak terjadinya kemudorotan. Misalnya gini, dalam kasus sumur yang kemasukan najis, menurut kaidah umum sumur tersebut sulit dibersihkan dengan mengeluarkan seluruh air dari sumur tersebut. Karena sumur yang sumbernya dari mata air sulit dikeringkan ya. Akan tetapi ulama Hanafiyah mengatakan bahwa dalam keadaan seperti itu untuk menghilangkan najis tersebut cukup dengan memasukkan beberapa galon air ke dalam sumur itu karena keadaan darurat menghendaki agar orang tidak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan air untuk ibadah. Terus yang terakhir, istihsan bil kias. Istihsan yang disandarkan kepada kias khafi yaitu memalingkan sesuatu masalah dari ketentuan hukum kias yang jelas ya kepada ketentuan hukum kias yang samar-samar dan tidak jelas. Seperti keberadaannya lebih kuat dan lebih tepat untuk diamalkan. Misalnya, dalam wakaf lahan pertanian, menurut kias jali, wakaf ini sama dengan jual beli karena pemilik lama telah menggugurkan hak miliknya dengan memindah tangankan lahan tersebut. Oleh sebab itu, hak orang lain untuk melewati tanah tersebut atau mengalirkan air ke lahan pertanian melalui tanah tersebut tidak termasuk ke dalam akad wakaf itu karena tidak dinyatakan dalam akad. Dan menurut kias al-kafi, wakaf itu sama dengan akad sewa-menyewa. Karena maksud dari wakaf itu adalah memanfaatkan lahan pertanian yang diwakafkan. Dengan sifat ini, maka seluruh hak melewati tanah pertanian itu atau hak mengalirkan air di atas lahan pertanian tersebut termasuk ke dalam akad wakaf, sekalipun tidak dijelaskan dalam akad. Selanjutnya ada pengaruh istihsan. Pengaruh istihsan tentang laki-laki yang menghadap perempuan sholat, yakni Abu Hanifah dan para sahabatnya berpendapat bahwa dianggap rusak sholat seorang laki-laki yang menghadap perempuan dan tidak dianggap rusak sholat perempuan yang menghadap atau yang berada di belakang laki-laki. Dalam kitab Bidayah Al-Mubtadi, ia mengatakan bahwa apabila di hadapan laki-laki itu ada seorang perempuan dan keduanya sama-sama dalam satu sholat, maka sholat laki-laki itu menjadi rusak atau fasad jika ia bertekad untuk menjadikan seorang perempuan itu menjadi imam. Selanjutnya adalah kritik para ulama tentang istihsan. Para ulama mungkin khawatir kalau istihsan itu dapat disalahgunakan oleh para ahli hukum untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk mendukung pandangan mereka sendiri tanpa dasar hukum yang kokoh. Begitulah penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian yang kami jelaskan.